for the taking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrah Sarmi, NIM 1916061, Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Iayen Parepare. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai sistem numerasi. Ini merupakan materi dari mata kuliah Psikologi Pembelajaran Matematika. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai sistem numerasi. Nah, apa sih itu sistem numerasi? Sistem numerasi adalah sekumpulan lambang dan aturan pokok untuk menuliskan bilangan. Lambang yang menyatakan suatu bilangan dinamakan numeral atau lambang bilangan. Nah, banyaknya suku bangsa di dunia menyebabkan banyaknya sistem numerasi yang berbeda-beda tentunya. Oleh karena itu, suatu bilangan dapat dinyatakan dengan bermacam-macam lambang bilangan, tetapi suatu lambang bilangan hanya menunjukkan pada satu bilangan saja. Sampai sekarang kita mengenal bermacam-macam sistem numerasi. Nah, di sini saya akan membahas mengenai sistem numerasi Hijr, Babilonia, Yunani, Maya, dan sistem numerasi Romawi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai sistem numerasi Hijr. Perhitungan yang paling terdahulu dan paling sederhana adalah perhitungan dengan memakai korespondensi 1 kurang 1. Sistem ini disebut sistem Hijr atau teli. Caranya ialah dengan memakai goresan atau tongkat untuk satu objek yang dihitung. Nah, contoh, bila seseorang mempunyai 4 ekor kambing, maka ia akan menyusun goresan sebanyak 4 buah, yaitu seperti ini. Nah, lanjut ke contoh kedua. Ayam kepunyaan ayah ada 3 ekor. Kemudian kita gabungkan dengan ayam anaknya 4 ekor. Jadi jumlahnya adalah 7 goresan. Nah, untuk memudahkan perhitungan, maka setiap 5 goresan dikelompokkan menjadi satu kelompok, yaitu kita tulis seperti ini. Kemudian kita sebut itu adalah satu ikat. Walaupun cara ini primitif dan sederhana, namun sampai sekarang masih banyak dipergunakan, umpamanya pada penyusunan data untuk pembuatan tabel distribusi frekuensi dalam statistika. Oke, kita lanjut ke sistem numerasi yang kedua, yaitu sistem numerasi Babilonia. Pada masa itu, orang menulis angka-angka dengan sepotong kayu pada tablet yang terbuat dari tanah liat. Tulisan atau angka Babilonia sering disebut sebagai tulisan paku karena berbentuk seperti paku. Orang Babilonia menuliskan huruf paku menggunakan tongkat yang berbentuk segitiga yang memanjang atau prisma segitiga dengan cara menekankannya pada lempengan tanah yang masih basah sehingga dihasilkan cekungan segitiga yang meruncing menyerupai gambar paku. Pertama kali orang yang mengenal bilangan 0 adalah Babilonia. Sistem angka Babilonia sekitar 2400 sebelum Masehi disebut juga sistem sesagesimal karena menggunakan basis 60 yang diambil dari Sumeria. Sesagesimal masih ada sampai saat ini dalam bentuk derajat, menit, dan detik di dalam trigonometri dan pengukuran waktu yang merupakan warisan budaya Babilonia. Nah, ini adalah bentuk dari lambang bilangan Babilonia. Oke.
kita lanjut ke sistem numerasi Yunani. Matematika Yunani diyakini dimulakan oleh Thales dan Miletus kira-kira 624 sampai 546 sebelum Masehi, dan Pitagoras dari Samos kira-kira 582 sampai 507 sebelum Masehi. Meskipun perluasan pengaruh mereka dipersengketakan, mereka mungkin diilhami oleh matematika Mesir dan Babilonia. Yunani mengembangkan sistem numerasinya sendiri. Sistem Yunani kuno pada mulanya disebut dengan sistem etik, muncul sekitar tahun 600 sebelum Masehi, yakni dilambangkan sederhana, di mana angka 1 sampai 4 dilambangkan dengan lambang tongkat. Kemudian berkembang menjadi sistem Ionia atau alfabetis Yunani. Nah, di sini kita akan membahas mengenai sistem numerasi Yunani kuno etik. Sistem numerasi ini berkembang sekitar abad 300 sebelum Masehi dan dikenal sebagai angka ekrofonik karena simbol berasal dari huruf pertama dari kata-kata yang mewakili simbol, yaitu 5, puluhan, ratusan, ribuan, dan puluh ribuan. Tulisan ini ditemukan di daerah reruntuhan Yunani yang bernama Attika. Sistem numerasi etik dilambangkan sederhana, di mana angka 1 sampai 4 dilambangkan dengan lambang tongkat. Dalam sistem numerasi ini, lambang 0 belum ada. Sistem numerasi ini adalah sistem numerasi yang aditif dan multiplikatif. Multiplikatif terlihat pada penggunaan lambang, di mana setiap lambang dasar yang sama dapat disingkat dengan menggunakan lambang tersebut. Nah, adapun contoh lambang dari sistem numerasi ini, yaitu seperti ini. Nah, contoh penulisan multiplikatifnya. Jika 23, jadi kita ambil DK itu sebanyak 2 kali, karena DK itu merupakan angka dari puluhan. Jadi jika kita mengambil 2, maka jumlahnya adalah 20. Kemudian kita mengambil angka 1 menjadi 3, maka jumlahnya akan menjadi 23. Begitupun seterusnya untuk mendapatkan 120 dan 1234. Caranya sama seperti mendapatkan 23. Kita lanjut membahas mengenai sistem numerasi Yunani kuno alfabetik. Kira-kira tahun 450 sebelum Masehi, bangsa Ionia dari Yunani telah mengembangkan suatu sistem angka, yaitu alfabet Yunani sendiri yang terdiri dari 27 huruf. Bilangan dasar yang mereka pergunakan adalah 10, digunakan setelah sistem numerasi Yunani kuno etik. Nah, adapun lambangnya yaitu seperti ini. Jika angka 1 sampai 10, maka lambangnya adalah seperti ini. Dan adapun cara membacanya yaitu seperti ini. Nah, jika puluhan, maka lambangnya akan berbentuk seperti ini. Kemudian jika ratusan, tentunya lambangnya seperti ini. Nah, baiklah, kita lanjut ke sistem numerasi yang keempat, yaitu sistem numerasi Maya. Suku Indiano Maya dan Inca di Amerika Selatan zaman dahulu kala telah terkenal memiliki peradaban yang tinggi. Antara lain, mereka telah mempunyai sistem angka atau numerasi. Keistimewaan sistem ini dibandingkan dengan sistem-sistem lainnya adalah telah adanya lambang 0. Tulisan atau angka yang dikembangkan bangsa Maya bentuknya sangat aneh, berupa bulatan lingkaran kecil
dan garis-garis. Hal ini tentu dipengaruhi oleh alat tulis yang dipakai, yaitu tongkat yang penampangnya lindris atau bulat, sehingga dengan cara menusukkan tongkat ke tanah liat akan berbekas seperti lingkaran, atau dengan meletakkan tongkat mereka sehingga berbekas garis. Lambang-lambang dari sistem numerasi ini adalah gabungan antara garis dan nokta. Adapun lambangnya yaitu dapat kita lihat bentuknya seperti ini. Nah, adapun ciri-ciri sistem numerasi Maya yaitu menggunakan basis 20. Kemudian di sini sudah mengenal simbol 0. Kemudian ditulis secara tegak atau vertikal. Nah, lanjut kita akan membahas mengenai sistem numerasi Romawi. Sistem numerasi Romawi berkembang sekitar permulaan tahun 100 sebelum Masehi. Sampai saat ini, lambang bilangan Romawi masih banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem numerasi Romawi yang sekarang ini merupakan modernisasi sistem adisi dari sistemnya yang lama. Sistem ini bukan sistem yang mempunyai nilai tempat, kecuali pada hal-hal tertentu yang sangat terbatas. Sistem ini juga tidak mempunyai nol, tetapi sistem Romawi yang seperti sekarang ini belum lama dikembangkannya. Adapun lambang bilangan yang digunakan dalam sistem Romawi yaitu sebagai berikut. Nah, ini merupakan lambang bilangan bangsa Romawi yang masih kita gunakan hingga saat ini. Nah, sistem angka Romawi tidak mempunyai nilai tempat. Ketika beberapa lambang dikombinasikan, lambang-lambang tersebut dapat ditulis bagian demi bagian. Ketika suatu angka memuat dua lambang dasar, satu bilangan yang lebih kecil dari yang lain, maka berlaku penjumlahan jika lambang pada bagian kanan menyatakan bilangan yang lebih kecil, pengurangan jika lambang pada bagian kiri menyatakan bilangan yang lebih kecil. Ketika dua atau lebih lambang merupakan bilangan yang sama yang ditulis bersama-sama, maka semua lambang menyatakan jumlah. Contoh, CX sama dengan 100 ditambah 10 sama dengan 110. Dari kiri ke kanan nilainya menurun, jadi kita jumlahkan. Adapun aturan resmi penggunaan huruf yang lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, huruf pengurangan hanyalah pada pangkat 10 seperti LX dan C. Yang kedua, kurangkan hanya satu huruf dari sebuah angka tunggal. Yang ketiga, jangan mengurangkan huruf dari huruf yang besarnya lebih dari 10 kali. Yang keempat, selama tahun pertengahan, angka Romawi N digunakan sebagai lambang nulli yang menyatakan 0. Nah, kita lanjut membahas mengenai himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang didefinisikan dengan baik dan jelas. Cara untuk mendefinisikan himpunan dengan mendaftar elemen-elemennya. Himpunan yang tidak mempunyai elemen disebut himpunan kosong. Nah, kemudian numerasi. Simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Numerasi adalah sekumpulan lambang dan aturan pokok untuk menuliskan suatu bilangan. Sifat bilangan asli. Yang pertama, penjumlahan bersifat komutatif di mana A ditambah B sama dengan B ditambah A. Seperti yang telah kamu ketahui, sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjumlahan berikut ini. 2 ditambah 4 sama dengan 6. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi 2 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 2. Sifat seperti ini dinamakan sifat komutatif pada penjumlahan. Yang kedua,
Penjumlahan bersifat asosiatif di mana A ditambah dalam kurung B ditambah C balas kurung sama dengan dalam kurung A ditambah B balas kurung ditambah C. Pada penjumlahan dan perkalian tiga bilangan bulat berlaku sifat asosiatif atau disebut juga sifat pengelompokan. Perhatikanlah contoh penjumlahan tiga bilangan berikut. 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 4 balas kurung sama dengan 2 ditambah 7 sama dengan 9. Nah, di sini kita selesaikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung tersebut. Nah, kemudian dalam kurung 2 ditambah 3 balas kurung ditambah 4 sama dengan 5 ditambah 4 sama dengan 9. Jadi, 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 4 balas kurung sama dengan dalam kurung 2 ditambah 3 balas kurung ditambah 4. Sifat seperti ini dinamakan sifat asosiatif pada penjumlahan. Nah, kita lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu perkalian bersifat komutatif, di mana A kali B sama dengan B kali A. Seperti yang telah kamu ketahui, sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Untuk lebih jelasnya, perhatikan perkalian berikut ini. 2 dikali 4 sama dengan 8, 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 4 dikali 2. Sifat seperti ini dinamakan sifat komutatif pada perkalian. Nah, yang keempat, perkalian bersifat asosiatif, di mana dalam kurung A dikali B balas kurung dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C balas kurung. Pada penjumlahan dan perkalian tiga bilangan bulat berlaku sifat asosiatif atau disebut juga sifat pengelompokan. Perhatikanlah contoh perkalian tiga bilangan berikut ini. Dalam kurung 2 dikali 3 balas kurung dikali 4 sama dengan 6 dikali 4 sama dengan 24. Nah, seperti yang sebelumnya di mana kita selesaikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung, yaitu misalnya ini kita selesaikan 2 dikali 3 maka akan mendapatkan hasil 6. Nah, lanjut 2 dikali dalam kurung 3 dikali 4 balas kurung sama dengan 2 dikali 12 sama dengan 24. Jadi dalam kurung 2 dikali 3 balas kurung dikali 4 sama dengan 2 dikali dalam kurung 3 dikali 4 balas kurung. Sifat ini disebut sifat asosiatif pada perkalian. Nah, lanjut kita ke sifat yang kelima, yaitu perkalian distributif terhadap perjumlahan, di mana N kali dalam kurung A ditambah B sama dengan dalam kurung N kali A ditambah dalam kurung N dikali B. Selain sifat komutatif dan sifat asosiatif, terdapat pula sifat distributif. Sifat distributif disebut juga sifat penyebaran. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut ini. Apakah 3 dikali dalam kurung 4 ditambah 5 sama dengan dalam kurung 3 dikali 4 ditambah dalam kurung 3 dikali 5? Nah, adapun penyelesaiannya berikut ini. 3 dikali dalam kurung 4 ditambah 5 sama dengan 3 dikali 9 sama dengan 27, dan dalam kurung 3 dikali 4 ditambah dalam kurung 3 dikali 5 sama dengan 12 ditambah 15 sama dengan 27. Nah, jadi 3 dikali dalam kurung 4 ditambah 5 sama dengan dalam kurung 3 dikali 4 ditambah dalam kurung 3 dikali 5. Nah, itulah materi yang sempat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.